misalkan pendapat dari gue ya, masalahnya tuh emang bener kurang efektif dan dari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, selain kurang efektif juga guru tuh terlalu nargetin mungkin ya. Kalau misalkan gue bilang itu guru tuh di situ tuh target. Gue nggak tahu kenapa, atau gurunya yang ditekan atau gimana ya. Mohon maaf ini gue ngomong kayak gini karena gue ngerasain kalau misalkan orang ditekan itu bakal neken balik. Jadi supaya ditargetin supaya anak muridnya tuh dapat ngerjain tugas padahal mereka belum ngerti gitu. Dan yang gue sayangkan lagi ya emang sebenarnya kita lagi ada di rumah. Emang kita lagi ada di rumah harusnya dikasih materi bukan dikasih tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo deh langsung aja diskusinya. Di rumah lo pada ada masalah yang baru gitu? Ada. Misalkan pembagian sembako yang tidak merata. Ada orang di pasar belinya pakai uang palsu. Wah itu udah parah sih. Emang keadaan lagi susah. Tapi kan kalau kayak gitu makin merugikan. Betul sekali. Di wilayahku juga ada masalah. Untungnya sih udah ditangkap. Syukurlah. Masalah apaan Lan? Beberapa minggu lalu ada pembegalan di dekat wilayahku. Korbannya banyak, hanya satu orang. Tapi korban mengalami luka serius di bagian badan. Malang sekali nasib orang itu. Gak habis pikir aku, kenapa di saat pandemi seperti ini banyak orang yang berbuat yang tidak-tidak. Karena mereka itu egois. Ya mungkin itu juga karena banyaknya napi yang dibebaskan. Gak peduli nasib orang lain kayak gimana. Kan dampaknya juga jadi ke orang lain. Iya kan bisa merugikan orang banyak juga. Orang sudah rugi makin rugi lagi. Buat masalah kayak gini sih menurut gue gak ada solusi yang benar bisa menyelesaikan semua masalah ini. Iya pasti para pelaku melakukan itu juga karena ada sebab tertentu. Soal kita gak tahu apa yang dipikirkan para napi itu. Semua tergantung kesadaran masing-masing. Kasus baru kan, yang kasus-kasus prank tuh. Selain yang Ferdian Paleka nih, kan Ferdian Paleka tuh kan prank apa namanya? Prank sembako. Sembako. Sebelumnya juga ada tuh yang apa? Prank ngasih duit 10 juta kalau yang pizza batalin puasa. Iya, yang pizza yang batalin puasa. Nah, ini kemarin ada nih baru kemarin banget gue lihat di berita. Apa remaja nih bikin konten gitu. Dia ngaku kalau dia kena COVID. Nah, pas diperiksa dia ngomong ini cuma prank. Tahu pas diperiksa beneran COVID. Bukan beneran. Dia takut nggak mau gitu jadi makin dicurigain. Kan bikin resah gitu, bikin resah. Ada aja anjir. Emang ada aja gitu. Iya, orang-orang Indo tuh aduh. Berarti ekonomi warga juga terdampak dong ya. Kan banyak usaha juga yang ditutup tuh kayak perhotelan, travel, terus kayak pedagang yang di pinggir jalan yang kayak rumah itu kan udah dilarang. Tapi bantuannya yang mereka terima malah kayak gitu, dan itu juga mahasiswa yang kurang mampu dapat bantuan sosial. Kesehatan itu. Tapi untuk kasus ini, oke, bansosnya itu berupa uang doang atau bisa bahan sembako gitu? Iya. Kalau dari televisi ya, aku kan nonton tuh di TV One di berita. Nah, kalau misalkan di berita itu dikasih tahu
Jadi kami dari kelompok 7 ekonomi akan menyampaikan diskusi tentang topik sosial, permasalahan di bidang sosial. Yang pertama ini kami akan membahas tentang para narapidana yang dibebaskan oleh pemerintah dikarenakan adanya COVID-19 dan harus melakukan social distancing. Lalu kejadian ini membuat para masyarakat ini menjadi waspada dan tingkat kriminalitas di Indonesia menjadi bertambah. Terus masyarakat menengah ke bawah jadi pada kelaparan karena nggak ada pemasukan. Pegawai-pegawai juga di PHK, otomatis mereka sekarang kondisi ekonominya jadi turun banget. Dan bantuan sosial dari pemerintah itu juga susah. Dan karena wabah ini juga banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah. Karena wabah ini mengharuskan untuk tetap di rumah. Dan banyak pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang tutup atau mem-PHK para buruhnya. Jadi solusinya tuh kayak menyarankan kaum menengah ke atas memberi bantuan, bukan hanya kayak pamer di sosmed gitu. Jadi mereka kayak dihimbau untuk memberi bantuan baik dari segi pangan ataupun uang. Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan hal-hal yang terjadi pada saat ini di lingkungan terdekat kami. Pun masalah dari pendidikan, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Yang pertama dalam bidang sosial. Banyak orang yang tidak dapat membayar uang kontrakan karena di PHK dan akhirnya harus tinggal di jalanan. Yang kedua, narapidana yang dibebaskan sehingga tingkat kriminalitas menjadi tinggi yang dapat membuat warga semakin resah. Yang ketiga, pembagian sembako, bantuan tunai, tidak terbatas dan warga yang tidak mendapat bagian.